Kalau orang yang datang pun juga harus paham itu tadi, ketika, wah ini tempatnya bagus ya, tapi ini kan nggak bisa hanya buat penelitian, wisata terbatas atau gimana. Nah, kampus-kampus penelitian, tapi kita sebenarnya bisa, tapi tadi prosesnya, Iya, lo ada proses yang harus dilakukan. lapor ke KSDA, bawa proposal Papua, melakukan kegiatan apa, bersama apa, dan pulang lo harus bikin laporan, nggak sekedar pulang, nggak, bedanya itu. Karena ada tanggung jawab yang lo kerjakan gitu. Gitu. Bedanya itu. Ini yang harus diperhatikan ya, dan mungkin bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman di rumah yang ingin menjelajah, melakukan ekspedisi, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Tidak hanya sekedar jalan, tapi ada yang dibawa pulang dan ada yang dibagikan kembali. Betul. Masih di Outdoor Pro Takeover bersama gue Cynthia Tengens dan bintang tamu kita Harley Sasta. Kali ini kita masih di Grand Depok City di toko Go Mountain. Buat teman-teman yang misalkan pengen nyari produk-produk alas kaki Outdoor Pro, bisa mampir aja ke sini dan pilih-pilih langsung barangnya. Nah Bang Ale, lanjut nih ke obrolan kita. Kalau menurut Bang Ale, ada nggak sih jenjang karirnya untuk para penggiat outdoor kayak kita nih? Ya, ada. Apa tuh? Bisa dijelaskan nggak? Kalau di ASN bisa masuk ke kehutanan. Kehutanan, apalagi? entah jadi polhut, entah jadi peh, entah jadi apapun. Iya, pengen jadi polhut gue. Polhut nih, polhut wanita pengen. Bisa LSM juga. Organisasi tentang lingkungan banyak beberapa. Ada internasional juga ada di sini kayak WCS, beberapa lah, ada beberapa. Terus mungkin tentang buat film dokumenter tentang alam bisa juga kan. Selain itu sebenarnya banyak ya, banyak. Termasuk mungkin toko outdoor. Betul, bisa buka toko outdoor. Bikin perlengkapan produk-produk kayak si Outdoor Pro. Ya kan? Betul. Itu produk-produk yang bisa menunjang untuk kegiatan alam pastinya. Makin mempermudah, makin memberi nyaman, makin memberi keselamatan, ya kan? Semuanya safety segala. Selain itu, atau juga bisa jadi atau buka-buka misalnya usaha camping ya kali ya, glamping atau apapun, tempat camping kan banyak yang sekarang juga, termasuk juga tur perjalanan operator, ya kan? Iya, juga kan tadi yang udah kita ceritakan kan tentang TO juga banyak kan, atau buka-buka itu ya pasti juga TO itu harus tetap ingat ya, tanggung jawab ya. Betul. bukan sekedar jualan tempat, tapi lo punya tanggung jawab besar ketika lo jualan tempat. Gitu. Karena dapur lo rusak, semua rusak, lo gak bisa jualan. Betul. Kuncinya saya pesannya itu. Jadi nitip lagi ya, pokoknya kuncinya buat TO jangan sekedar jualan tempat, tapi jaga juga tempatnya, karena tempatnya rusak, dapur lo itu ikut rusak. Betul. Oke, berarti sebenarnya banyak kesempatan ya untuk berkarir di dunia juga outdoor ini. Pemandu. Betul, pemandu gunung atau pemandu perjalanan. Tapi satu lagi juga nih. Apa tuh? Pemandu juga bukan hanya sekedar nganter doang. Nganter, nunjukin jalan. Ya. Tapi pemandu juga bisa memberi experience kepada si tamu atau kliennya, juga bisa memberi edukasi, merasakan experience, ya kan? Bukan hanya nganter, tapi bisa menginterpretasi tempat, menceritakan satu tempat. Jadi kok kan benar-benar bermanfaat. Jadi bukan hanya lo jadi pengantar selesai, enggak. Ya. Gitu loh. Oke, banyak sekali ya sebenarnya. Banyak banget. Tergantung dengan kreativitas dan memang kemauan kita aja. Oke, Bang Ale. Berbicara soal jurnal perjalanan, kan Bang Ale pergi kemana-mana selalu pulang nulis gitu, baik nulis buat artikel atau bikin dokumenter ataupun membuat jurnal perjalanan. Apa aja sih kendala dalam pembuatan jurnal perjalanan? Bukan kendala di perjalanannya ya, kendala ketika pembuatan jurnal. Oke. Ketika buat jurnal ya, kendalanya pastinya ya kadang-kadang males. Kalau lagi malah capek, nggak kelar-kelar. Kadang-kadang berapa hari kalau cari kejar deadline, kadang-kadang itu aja sih, kadang-kadang berapa kendalanya. Tapi selebihnya, ya gue selama ini ngerasain sih nggak terlalu banyak ya. Kalau gue terlalu banyak, karena dari awal udah mempersiapkan ketika pulang. Gini, kadang ada satu perjalanan aja bisa dibikin berapa cerita, bisa berapa judul, berapa ulasan. Tapi berapa kendalanya itu kadang-kadang paling perlu nyari riset lebih kuat, kadang-kadang ngorek lagi nih, kadang kurang kuat nih, data dicari kadang-kadang, soalnya khawatir jangan sampai salah persepsi. Iya. Itu
Karena ketika kita mau publish, secara privasi jadi masalah juga kan. Betul. Data, riset, apalagi hal-hal yang sensitif. Kayak beberapa satwa-satwa kita kan agak sensitif ya informasinya. Kayak orang hutan, harimau, Sumatera, atau beberapa itu kita harus hati-hati beberapa hal-hal yang seperti itu. Jadi harus benar-benar pasti isinya harus kayak bagaimana itu bisa menginformasikan dengan baik, bisa memberikan dengan baik, juga sekaligus bisa mengedukasi. Jadi jangan sampai jadi bumerang justru akhirnya merusak tempat kita juga, merusak kawasan kita juga. Bagaimana membangun itu? Itu sih beberapa kendalanya. Satu kendala yang pertama adalah dari diri sendiri. Pasti, ya, mengalahkan rasa malas dan mager. Kemudian kedua harus cek fakta kembali. Kemudian ketiga memperhatikan betul narasi yang dibuat, jangan sampai malah menghancurkan hal yang sudah ada dan yang sudah baik. Betul, ya. Oke, Bang Ale, kalau dari Bang Ale sendiri ada nggak sih keinginan yang belum tercapai atau apa sih yang diharapkan untuk dunia petualangan di Indonesia? Pastinya yang ingin diharapkan dunia petualangan kita semakin maju ya. Semakin dunia petualangan kita semakin dilihat. Kalau gue salah satu tempat yang ngomong bisa dibilang Indonesia bisa dibilang menjadi sampai sekarang kalau untuk tentang penelitian bisa dibilang masih menjadi surganya para peneliti dunia harusnya. Karena masih ditemukan banyak hal-hal baru, masih banyak yang belum tergali gitu loh. Jadi ya masih bisa dibilang memang masih surganya. Sampai kapan? Jadi sejak ratusan tahun sampai sekarang masih surganya, apalagi dengan hutan hujannya. Karena memang salah satu yang tempat biodiversity tertinggi adalah di dunia di hutan hujan. Dan itu salah satunya ada di Indonesia. Betul. Itu tentang petualangan sendiri. Selain itu tentang petualangan sendiri, tentang gunung apinya, Indonesia masih menjadi surganya para pecinta gunung api dunia, salah satu surganya pecinta gunung api dunia, ya kan? Itu masih banyak. Selain Jepang ya, selain Amerika, Indonesia masih salah satu di gunung api dunia. Untuk petualangan impiannya tadi petualangan kita mudah-mudahan semakin bukan hanya sekedar jalan aja, tapi punya nilai lebih ya. Berharap petualangan kita, wisata-wisata kita benar-benar akhirnya ke depan semakin benar-benar memberi manfaat, bukannya sekedar buat kitanya, tapi buat alamnya juga, buat masyarakatnya. Harapannya situ. Jadi itu ya paket lengkap itu. Paket lengkap itu. Gitu. Jadi. Siap. Nah kalau dari Bang Ale sendiri nih, sekarang kan kebanyakan orang itu berpetualang di alam nggak cuma orang tua aja atau anak muda aja, tapi banyak juga orang tua yang mulai mengajak anaknya sedari dini nih. Kalau menurut Bang Ale gimana sih caranya orang tua ataupun seorang kakak gitu mengajak adiknya yang masih kecil untuk mulai berkegiatan di alam? Kalau kita lihat dari dulu juga udah banyak ya. Beberapa kali lagi jalan dulu, zaman dulu juga orang asing juga udah mulai ngajak anaknya. Tapi menurut gue juga harus diperhatikan adalah apalagi kalau anak yang belum bisa bicara ya, kan nggak ngerti ya. Iya, masih terlalu kecil ya. Misalnya dingin gimana rasanya nggak tahu. Betul. Ngeluh kalau udah pengen capek nggak tahu. Cuman harus bisa membaca itu sih. Jadi emang baiknya memang kalau anak sudah, kalau menurut gue menurut pendapat gue sebaiknya memang kalau anak sudah bisa mengerti, bisa tahu, bisa ngomong capek. Misalnya, paling nggak berarti kan bisa memberi kode ke orang tuanya, bisa melakukan kalau capek, kedinginan atau apapun, lapar atau apapun, paling nggak sudah bisa lebih enak lah. Kalaupun dan juga memperhatikan juga perizinan di tempat itu boleh atau tidak. Boleh nggak anak-anak ya? Boleh dibawa atau tidak. Tetap perizinan harus dilihat juga. Jadi boleh atau tidak, larangan atau tidak, dan lebih pasti tingkat bahayanya lebih berat. Karena pengawasannya pasti lebih ketat, persiapannya pasti lebih besar daripada tanpa anak-anak, anak ini. Karena pasti benar-benar istilahnya apa ya? Sangat dipikirkan banget. Gue beberapa kali juga bawa ponakan kan, bawa sama anak-anak ponakan gue juga pikirkan itu sih. Sangat memikirkan itu, dari persiapannya pasti kita lebih. Benar, pasti kan persiapannya beda ya kalau anak kecil dengan orang dewasa gitu ya. Apalagi kalau itu istilah anak itu belum mengerti itu, belum bisa ngomong, aduh capek nih atau aduh lapar atau kedinginan gitu. Iya, kita harus bisa membaca itu gitu. Oke. Nah kalau dari Bang Ale sendiri, memungkinkan nggak sih menurut Bang Ale untuk masyarakat menjadikan gunung-gunung di sekitaran tempat mereka tinggal itu menjadi tempat wisata?
Dan jika iya, aspek-aspek apa aja yang harus diperhatikan? Kan sekarang banyak ya, udah ya, banyak. Tapi yang gini, gue perhatiin sekarang beberapa meningkatnya kegiatan ini ya. Yang agak sedih sih sebenarnya gini, kalau di kawasan konservasi mungkin agak lebih mudah. Misalnya TN itu penentuan lokasi jalur kan nggak segampang membuka jalur, jadi jalur resmi hanya satu gunung bisa 4, 5. Yang di luar kawasan agak khawatir nih sebenarnya. Ada satu gunung bahkan bisa lebih dari 20 jalur. Iya, itu tuh yang kayak gitu-gitu. Itu loh. Gimana itu tuh menurut agak Bang Ale? seharusnya bisa dibatasin sih. Masalahnya itu kan Siapa sih sebenarnya yang bisa apa ya, memberikan petunjuk lah kepada masyarakat gitu. Misalkan itu tidak masuk dalam daerah kawasan, itu dikelola langsung oleh masyarakat. Pasti kan ada apa ya, pemahaman-pemahaman yang tidak dimiliki oleh masyarakat juga terkait dengan gimana sih sebenarnya membuat jalur wisata alam yang baik dan benar tuh gimana? Siapa sih kira-kira pihak-pihak yang bisa memberitahukan kepada masyarakat nih Bang Ali? Ya, jadi gini, sebelum ngomong ke situ ya, kayak kembali misalnya kayak ada satu tempat nih, kayak di Merbabu nih waktu itu saya cerita. Sempat kan ramai itu jalur, sebenarnya kan jalurnya bukan jalur resmi, seperti pakai tuh, seperti para youtuber pada memposting gitu. Di tempat itu nggak boleh. Di situ, tapi alhamdulillah kemarin udah dikasih pemahaman, sudah mau masyarakat yang di desa pun udah memahami, ikut menutup itu. Padahal di situ satu tempat yang ada satwanya masih bisa berkeliaran di tempat situ. Jadi kenapa kita larang gitu di situ? Kenapa memang masih ada kawasan yang kita harap biar satwa masih ada kesempatan buat. Karena kan yang sudah sering datang ini agak sulit. Nah kalau yang di luar itu, makanya di luar tuh saya khawatir kadang-kadang tuh tiap desa buka jalur baru. Iya. Ya, makanya tadi hampir lebih. Sekarang bayangin satu gunung kayak kue lah misalnya, satu kue. Banyak belahannya, benar. Jadi kalau di sini istilahnya, ini yang ada di sini mau lari kemana lagi? Betul. Gak ada tempat yang lain lagi gitu. Dan harus ya jadi dari pihak antara masyarakat situ, terus terkait pemerintah daerah terkait, dinas terkait misalnya, di situ kan ada perhutani juga ya. Ada perhutani, ada desa lingkungan hidup, ada masyarakat. Harus ya bisa beri istilahnya apa ya, bisa nggak sih kalau ini pun berdekatan misalnya di jalur nih, ini udah ada, jadi bisa lihat-lihatan sebelah pada lain jalur. Iya benar. Kenapa nggak bisa, bagaimana kenapa nggak satu jalur aja? Nah satu gitu jalur ya? tapi kerjasama. Betul. Ini kan lebih intinya kan masalahnya kan lebih ke mungkin di sini jadi rame karena banyak apa namanya, jadi secara ekonomi homestay atau apa. Iya, tapi bagaimana ke depan, ayo kita sama-sama kerjasama kita ambil pintu satu aja deh, tapi antara desa yang berdekatan saling terkait, saling sinkronisasi ya, yang di sini menyediakan ininya untuk beri manfaat, tapi berarti, jadi nggak semua dibuka gitu. Betul, karena sebenarnya dibilang buka jalur, mungkin semua orang bisa buka jalur, tapi tidak semudah itu ya, banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan ya. Jadi, mungkin ini juga yang bisa dipertimbangkan, bagaimana cara sinkronisasi supaya banyak pihak yang bisa merasakan keuntungannya tapi tidak merusak untuk alamnya juga ya. Kalau gini, kalau di satu konservasi kita menetapkan satu jalur jadi jalur resmi, itu nggak semudah kita cek udah buka jadi besok jadi, enggak. Prosesnya panjang. Cek tentang kondisi jalur, kondisi keamanannya, kondisi satwanya, kondisi macam-macamnya. Terus balik lagi ada tim misalnya dari akademisi, dari berapa ini, cek lagi, balik lagi, cek ulang lagi. Banyak aspek baru nanti yang harus diperhatikan. Jadi nggak bisa selesai gitu, nggak banyak, prosesnya banyak gitu. Oke, Bang Ale. Kita udah ngobrol panjang lebar nih Bang Ale. Sebelum menutup perjumpaan kita ini, satu dong pesan Bang Ale buat teman-teman yang ada di rumah, siapapun, kalau mau berkegiatan di alam, apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga alam kita? Singkat aja. Oke, tetap kayak tadi ya, yang sebelumnya yang gue udah bilang adalah pasti jadilah petualang, pejalan lah istilahnya, pejalan apapun, entah itu pendaki atau apalah, pejalan itu istilahnya, yang cerdas, bijak, ya kan, cerdas, bijak, bertanggung jawab, ya kan, cerdas, bijak, bertanggung jawab, ya kan,
cerdas, bijak, bertanggung jawab, kan. Terus tetap dari awal salah satu yang penting buat apapun kegiatan yang kita melakukan di awal adalah salah satu yang paling utama adalah riset. Riset dan riset. Riset bisa baca. Jadi kan riset itu lengkap ya. Iya. Maupun tempatnya, maupun aturannya, maupun yang ada di situ apa saja, persiapan nanti apa saja, maupun cuaca, semuanya tuh udah terkumpul di riset. Apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi riset itu bukan sesuatu yang berat. Betul. Riset itu bukan sesuatu yang berat, tapi riset itu misalnya lengkap, mencari informasi, istilahnya apa ya? Cari tahu sebelum pergi. Dah dari aturan, dari persiapan, dari semuanya. Jadi kita udah siap melakukan apa. Dan yang intinya lagi adalah kita ke sana mau ngapain. Sekedar wisata toh, tujuannya apa, semuanya akan kembali ke persiapan kembali. Oke, berarti riset dan menentukan tujuan. Satu lagi Bang Ale sebelum nutup beneran ini. Satu kata yang menggambarkan alam bebas menurut Bang Ale. Satu kata. Amazing. Oke, dengan ini kita tutup perjumpaan kita di Outdoor Pro Takeover. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!